Oke. Di Selamat malam. Malam. Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari secara berbalasan kita memasuki panggilan beribadah. Marilah kita datang bersyukur kepada Tuhan. Karena kita merasakan pemeliharaannya, khususnya dalam menghadapi masa pandemi. Kami menyiapkan hidup kami untuk menghayati hadirat Tuhan. Inilah kami Inilah ya kami ya Tuhan, Tuhan, dengan segala keberadaan kami, mau bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Sebagai lagu pembuka, kita akan menyanyi dari PKJ 7 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada saat ini dari awal sampai dengan selesai. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh anggota Jemaat GKP Cakung Tuhan, agar semua keluarga sehat dan bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini, biarlah firman yang kami dengar dapat mengubah kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa syukur kami ini hanya di dalam nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan dari PKJ 15.
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. selanjutnya pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erik. Baik, Bapak Ibu, kita bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami mau Tuhan ikut ambil bagian dalam perenungan kami dan juga dalam pemberitaan firman agar iman kami boleh selalu bertumbuh dan boleh terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Tuhan yang mengurapi kami dengan roh-Mu yang kudus dan juga memperlengkapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Karena itu biarlah Tuhan yang berkata-kata dan kami yang mendengarkannya dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan kembali membaca bagian dari kitab Mazmur pasal 121. Kalau kemarin Rebo, Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4. Sekarang Mazmurnya 121 ayat 5 sampai dengan ke-8. Ya, ayat 5 sampai dengan ke-8, Mazmur 121. Begini katanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, ketika kita merenungkan hidup kita, apa yang paling kita perlu? Yang paling kita perlu itu bukan hanya sekedar soal sandang, pangan, dan papan. Ya, yang kita perlu bukan hanya soal makanan dan apa yang kita pakai dan juga tempat kita bernaung. Tetapi yang paling utama dan yang paling dalam, saudara, yang kita perlu adalah rasa aman, rasa tentram. Ya, bagaimana kita mau memiliki sesuatu kalau kita tidak punya rasa aman. Kita punya barang, kita punya sesuatu pun juga akan kemudian dihabisi oleh orang lain. Ya, kalaupun juga kita memiliki sesuatu, lalu kalau kita tidak punya rasa aman, mungkin kita akan dirampok. Lalu untuk apa kita memiliki sesuatu tapi tidak punya rasa aman? Atau bahkan mungkin hidup kita pun juga akan melayang. Orang merampok, lalu kemudian orang membunuh kita. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi si pemazmur dan juga bagi masyarakat ketika itu, kebanyakan orang membutuhkan sungguh-sungguh rasa aman. Karena dia sangat terancam. Dan mungkin bayangannya kalau ini adalah Raja Daud, mereka bisa saja ketika itu mereka terancam oleh musuh-musuh di sekitar. Entahkah orang-orang Amalek, entahkah itu adalah orang-orang Filistin, apakah itu pun juga adalah orang-orang bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan tidak jarang itu pun juga yang seringkali menteror, ya, gitu, menteror kerajaan Daud atau menteror kerajaan Israel. Dan tidak hanya itu saja, gitu ya, tetapi juga di dalam kehidupan bangsa Israel pun juga toh ada intrik-intrik politik. Ya, kehidupan mereka sehingga setelah Salomo mati kan kerajaan Israel terbagi dua. Dan itu secara politis itu bisa dirasakan ketika mereka ada pada zaman Daud.
Dan ketika mereka pun juga terus berbagai macam situasi yang membuat mereka tidak aman, ya, di antara secara politik dan bahkan saudara, ketika itu digambarkan juga bahwa kehidupan umat pun juga di dalam perdagangan mereka sangat amat tidak aman. Sehingga ketika mereka merasa sungguh-sungguh tidak aman, selain aparat yang bertindak, tetapi toh juga yang namanya penjahat tetap melakukan kejahatannya. Lalu ketika itulah ya Daud mengatakan, toh di tengah-tengah ancaman ini tidak semua orang juga celaka. Di tengah-tengah bahaya tidak semua orang juga lalu kemudian mengalami peristiwa apes atau peristiwa sial gitu ya. Bahkan di tengah-tengah bahaya tidak semua orang juga mengalami kecelakaan. Ada orang yang baik-baik saja, ada orang yang kemudian selamat aja, ada orang pun juga usahanya baik-baik saja. Saudara, apa yang kemudian direfleksikan oleh penulis kitab Mazmur ini, bahwa semua yang terjadi dalam hidup manusia hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan yang menjadi sumber hidup dan kekuatan. Karena itu apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh orang, maka kalau Tuhan tidak berkenan dan kalau Tuhan tidak menetapkan dan kalau Tuhan tidak memutuskan atau Tuhan tidak menentukan, maka apalah arti kemanusiaan kita? Ya, apalah arti dahsyatnya manusia? Apalah arti dengan segala sesuatu dan bahkan kekuasaan manusia yang ada? Dia menyadari bahwa Daud yang hebat pun juga sebagai raja Israel ketika itu, toh mereka pun juga bisa terancam bahaya. Ada musuh dan ada juga orang-orang yang menginginkan raja mati. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bernaung di bawah kuasa Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita, maka matahari pun juga tidak akan menyakiti kita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita di luar paling panasnya orang Jakarta 32 derajat lah. Ya, sepanas-panasnya di kota Jakarta ataupun juga kita tinggal di daerah Katulistiwa ini paling 34 derajat. Itu pun juga sudah kita merasa panas sekali. Tapi mereka yang tinggal di iklim subtropis, saudara, kalau dingin ya dingin sekali, kayak di Israel mungkin bisa turun salju juga gitu ya kalau sudah di bawah nol. Tapi juga mereka kalau panas itu bisa mencapai sampai dengan 40 atau 43, 45 derajat. Hanya saya cuma membayangkan kapan itu di Pakistan, saudara, panasnya itu mencapai 50 derajat Celcius. Itu ribuan orang mati dehidrasi, bisa kebayang. Gitu kan. Ini 40 itu panas sekali. Jadi kalaupun juga orang bernaung, orang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai penjaga dan menjadikan Tuhan sungguh-sungguh menjadi pokok pengharapan hidup dan perlindungan kita, maka matahari itu pun juga katanya diungkapkan tidak akan menyakiti. Bahkan apapun tidak akan menyakiti kita. Ya, bulan malam pun juga tidak akan menyakiti. Jadi benar-benar bagi si pemazmur, kalaupun juga orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka dia akan dilepaskan dari kecelakaan. Bahkan dia pun juga akan terus dijaga dan dia akan terus dilindungi. Ia menjaga nyawamu. Itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pemazmur mau juga mengungkapkan mana yang lebih penting, harta benda atau nyawa. Mungkin orang bisa saja kehilangan harta benda. Tapi yang Tuhan jaga adalah nyawa. Orang bisa saja kehilangan kesempatan dan banyak hal juga. Tapi yang Tuhan utamakan adalah menjaga nyawa. Karena itu ayat yang ke-7, saudara, ketika Tuhan mengatakan, Tuhan penjaga engkau
dan Ia benar-benar ya menjaga dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Karena itulah saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah wabah penyakit, di tengah-tengah kecelakaan, dan di tengah-tengah berbagai macam ancaman yang bisa mengancam kita, kita percaya. Dan yakinlah teguh. Dan tetap kita harus bertumbuh dalam iman, dalam ketekunan, dalam percaya kita, bahwa hanya Tuhan Allah dan Tuhan Yesuslah yang sungguh-sungguh menjadi penjaga, yang melindungi, memeliharakan kita selalu. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Ya, ada pokok doa dalam doa syafaat kita. Ya, selain tadi kemarin Bapak Andre, lalu kemudian Ibu Linda dan juga Lucy, ya kita semua sehat selalu ya. Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Engkaulah yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang sungguh. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau juga yang berkuasa atas segala sesuatu yang sudah Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan dan Tuhan jadikan sebagai berkat yang nyata dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami tak ada kuasa dan tak ada wenang. Dan bahkan kami tidak mampu untuk menjaga hidup dan diri kami sendiri. Karena itu kami mau menjadikan Tuhan sebagai penjaga yang kuat. Penjaga yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Yang menjaga kehidupan dan nyawa kami. Bahkan di tengah-tengah ancaman bahaya, baik bahaya apapun juga yang terjadi dan juga bahaya wabah sakit penyakit di saat ini. Kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Bapa, dalam kelemahan, dalam kerapuhan, Tuhan juga yang menjadi penolong. Sertai Bapak Andre yang sedang sakit dan juga Ibu Linda dan Ibu Lucy, saudara kami Lucy, dimanapun mereka dalam perawatan dan juga dalam pemulihan, kiranya jamahan kasih Tuhan boleh mengembalikan kesehatan mereka. Dan kami semua Tuhan, kami sungguh mengandalkan ya anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan yang menjagai kami dalam segala sesuatu. Tuhan juga berkati setiap karya pekerjaan kami yang sederhana, agar boleh sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami untuk hidup saling mendukung, saling menyokong, saling menjaga. Dan bahkan kami pun juga boleh tetap disiplin pada protokol untuk menjaga kesehatan kami masing-masing. Inilah doa dalam kesederhanaan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Sebagai ayat pengantar persembahan terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat dikumpulkan dan diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kepada Tuhan dengan bersama menyanyi dari PKJ 148 bait yang pertama. Terima kasih ya Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini ya Tuhan, besar ataupun kecilnya, kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari PKJ 127, bait yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Baik, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Wah, Ya, selesai. Bapak Ibu. Ibu Semira. untung sehat ya.